Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi thumma amma ba'du. Jamaah sekalian, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita dan juga usia panjang. Dan ini ketika ditemukan dengan hidayah adalah nikmat yang sangat luar biasa daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, sebagaimana seorang muslim, kehidupan seorang muslim berpindah dari satu ketaatan kepada ketaatan berikutnya, selesai melakukan satu ibadah kepada ibadah berikutnya. Alhamdulillah, subuh ini kita buka dengan ibadah, kemudian dilanjutkan dengan talabul ilm, dan ditanyakan kepada para ulama apakah yang disebut dengan, ditanyakan kepada sahabat apakah yang disebut dengan halaqah dzikir. Maka kata seorang sahabat tersebut, halaqah dzikir adalah halaqah di mana engkau mengetahui tentang tata cara nikah, talak, demikian juga membeli dan menjual, serta halal dan haram. Itu sebetulnya masuk dalam halaqah dzikir. Maka pada kajian muamalah, fikih muamalah, kita akan membahas tentang halal dan haram, bagaimana cara membeli, bagaimana cara menjual, kemudian bagaimana kita bertransaksi dan berinteraksi secara umum yang melibatkan hak dan kewajiban, dan bagaimana tinjauan hukumnya di dalam al-Islam. Kita masih pada kajian tentang jual beli kredit atau jual beli at-taqsid, jual beli dengan pelunasan tertunda. Sebagaimana kita ketahui bahwa tentu saja tidak semua orang mempunyai kemampuan finansial untuk membeli sesuatu secara tunai. Ada kondisi, ada pertimbangan di mana seseorang terkadang terpaksa membeli sesuatu dengan hutang, membeli sesuatu dengan hutang. Nah, ketika seorang muslim dengan satu pertimbangan khusus membeli sesuatu dengan hutang, tentu ada hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah apakah dia telah yakin bahwa dia bisa menyelesaikan hutang dia tersebut sampai selesai, sampai lunas. Adapun yang kedua juga adalah tingkat kebutuhan, apakah menjadi skala prioritas yang harus dia lakukan, ataukah ada opsi lain yang lebih baik daripada berhutang. Apakah itu merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, yang disebut dengan daruriyat atau minimal hajat, dan bukan tahsiniyat atau kebutuhan yang tidak terlalu mendesak. Nah, di dalam Islam telah kita jelaskan bahwa praktek yang sesuai jual beli kredit itu adalah yang menjual itu adalah pemilik langsung. Yang menjual itu adalah pemilik langsung, kemudian dia jual dengan memberikan tempo kepada si pembeli dengan harga yang disepakati, dan itu satu harga fix sampai selesainya akad, Maka di dalam Islam tidak boleh seseorang menjual sesuatu yang belum dia miliki. Dan ini telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ada beberapa kondisi hubungan antara ketersediaan dan kepemilikan barang dengan harga yang akan dia dapatkan. Nah, maka ada beberapa praktek yang salah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam Islam penjual itu bisa secara langsung bahwa dia adalah pemilik, sehingga yang terjadi adalah hubungan dua pihak, penjual dan pembeli. Nah, karena besarnya risiko dalam jual beli kredit yang melibatkan waktu yang lama, demikian juga modal yang tertahan dalam jangka waktu lama, dan risiko yang lumayan juga besar, maka biasanya masuk pihak ketiga. Pihak ketiga ini adalah biasanya lembaga pembiayaan atau satu pihak atau lembaga keuangan yang mempunyai kekuatan finansial. Dia masuk melakukan fungsi pembiayaan.
Nah, disinilah menjadi sedikit rumit dan masalah. Sebab di dalam Islam tidak boleh seseorang mendapatkan keuntungan tanpa ada peluang risiko apapun. Al-gunmu bil gurmi, seseorang dapat untung ketika dia berani menanggung peluang risiko. Maka ketika lembaga pembiayaan masuk, harusnya yang terjadi tetap transaksi, bukan money to money. Kalau hanya money to money, tidak boleh mendapatkan keuntungan, sebab itu adalah riba. Yang terjadi harusnya adalah transaksi, ada barang, ada juga harga, uang. Nah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika melibatkan tiga pihak, segitiga, ada si penjual, ada lembaga pembiayaan, kemudian ada si pembeli. Di sini terkadang terjadi bias atau kesalahan. Beberapa kesalahan pada pembiayaan kita tidak membahas konvensional, sebab kalau konvensional jelas money to money, dan itu kebanyakan juga memakai bunga sebagai patokan, terutama floating. Ketika suku bunga naik, dia juga naik. Ketika inflasi naik, dia juga naik. Kita tidak berbicara tentang itu, dan itu jelas diharamkan dan hukumnya riba. Kita tahu tentang bagaimana besarnya dosa riba di dalam al-Islam. Nah, yang kita bicarakan adalah pembiayaan yang mengklaim bahwa dia adalah pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah. Idealnya dan seharusnya pembiayaan syariah itu membeli terlebih dahulu. Memiliki, dia mempunyai hak kepemilikan, ownership daripada barang tersebut, dibeli, kemudian ditawarkan, dijual kepada pihak lain. Kalau bank kan sifatnya dinamakan dengan nasabah, dijual kembali kepada nasabah dengan waktu yang disepakati dan dengan harga yang disepakati. Nah, pada prakteknya ada beberapa praktek yang memang riskan. Jadi harusnya pihak pembiayaan tadi membeli, dia melakukan penawaran dulu, kemudian ketika ada minat dari nasabah, dia beli terlebih dahulu. Setelah memiliki dan dia menanggung risiko atas barang tersebut, ditransaksikan kembali kepada si nasabah pada tempat berbeda, bukan di tempat si penjual pertama, jikalau itu sesuatu yang bisa dipindahkan. Nah, pada kasus yang banyak terjadi adalah ada beberapa titik rentan atau riskan, sehingga menjadikan yang awalnya halal tadi menjadi diharamkan. Yang pertama adalah pihak pembiayaan belum memiliki, tetapi seakan-akan sudah melakukan transaksi. Jadi belum punya barangnya, tapi seakan-akan sudah melakukan transaksi. Contoh misalkan ketika nasabah mengajukan formulir, misalkan mengisi form, dia minat akan objek satu barang, membeli secara kredit, maka bank biasanya menetapkan DP sebelum memiliki. DP-nya sekian, ya kan? Katakanlah misalkan 20% atau 30% DP diambil, dan berikut syarat yang kedua, tidak boleh dibatalkan. Tidak boleh dibatalkan. Tidak boleh si pembeli mengcancel daripada apa yang dia telah ajukan. Nah, barangnya belum dimiliki, sudah ada DP, tidak boleh membatalkan. Itu kan sebetulnya gambarannya money to money. Sudah jelas keuntungan, tapi risiko belum ditanggung. Kepemilikan belum dimiliki, seperti itu. Belum titik rentan yang ketiga, si bank kemudian mewakilkan kepada pihak pembeli, kepada nasabah untuk membeli. Ada surat perwakilan, harusnya demikian. Bank mewakilkan kepada nasabah untuk menunjukkan sekaligus melakukan pembelian sebagai wakil daripada pihak bank. Lebih aman sebetulnya adalah pihak ketiga, ya. Kedua belah pihak yang ditransaksi tidak ditujukan untuk saling wakil mewakili,
Tetapi memang di sini ada yang membolehkan, termasuk MUI, DSN MUI membolehkan pihak pembiayaan, dalam hal ini bank atau korporasi syariah, mewakilkan kepada nasabah untuk melakukan pembelian. Yang menjadi wakil siapa jemaah? Si pembeli, si nasabah yang minat tadi. Yang mewakilkan siapa? Bank atau korporasi syariah diwakilkan. Nah, patokannya untuk menyatakan apakah itu betul dalam Islam adalah ketika terjadi satu risiko. Siapa yang menanggung? Misalkan diwakilkan. Kemudian ada jeda waktu, dimungkinkan terjadinya risiko. Kalaulah terjadi satu risiko, siapa yang nanggung? Kalau yang menanggung adalah bank atau korporasi atau lembaga pembiayaan tadi, betul. Berarti perwakilannya betul. Sesuai antara akad dengan fakta. Tapi kalau risiko misalkan belum ditransaksi, belum dimiliki oleh si bank sebelum dipindah transaksikan, kalau terjadi satu risiko, yang nanggung adalah pihak yang apa namanya tadi, yang menjadi wakil atau diwakilkan, maka itu berarti cuma kamuflase saja, hilah, cuma dibuat-buat saja, seperti itu. Lah Ustadz kan gak ada jeda, jedanya kan pendek antara diwakilkan untuk membeli, biasanya sudah ada persiapan sebelumnya. Ya, kalaupun jedanya pendek dan mitigasi sudah diamankan, mitigasi risiko sudah dilakukan, minimal itu tertulis dalam klausul perwakilan bahwa jikalau terjadi risiko apapun, maka yang menanggung siapa tadi pemiliknya yang harusnya sebelum transaksikan? Pihak pembiayaan, pihak bank. Nah, itu titik rentan berikutnya. Belum lagi titik, walaupun memang pembiayaan dalam Islam itu ada beberapa jenis, kita telah sebutkan. Jenis yang pertama adalah murabahah. Pihak pembiayaan membeli kemudian menjual. Dan DP posisinya harusnya adalah titipan. Titipan sebelum pembiayaan membeli barangnya dan memiliki barangnya. Posisi DP hanya titipan, supaya nggak jadi money to money tadi. Kemudian yang kedua adalah mudharabah. Mudharabah adalah pembiayaan di dalam Islam di mana ada modal penyertaan. Dan ini bolehkan. Modal penyertaan bank katakanlah 70%, modal si nasabah 30%, kemudian sama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam satu perjanjian kerjasama beli satu objek barang. Kepemilikannya bersama sesuai porsi modal. Risiko dibagi berdasarkan kepemilikan modal. Setelah barang dibeli, baru kemudian disewakan kepada si nasabah dengan nominal sewa tertentu. Dan ditambah setiap bulannya penambahan penyertaan modal. Sehingga penyertaan modal si nasabah lama-kelamaan makin besar sampai pada titik akhir daripada akad lunas. Seperti itu. Ini menggunakan akad mudharabah dan sebagian menyatakan ini lebih sesuai. Wallahu taala alam bisawab. Dua-duanya bisa dilakukan. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, adapun titik rentan lainnya riskan menjadikan pembiayaan bahkan syariah itu bisa diharamkan jikalau adanya tambahan adanya akad leasing. Ya. Adanya akad sewa menyewa. Dalam artian bahwa dari awal transaksi sampai mendekati akhir transaksi, hubungan yang terjadi adalah murni lease, murni sewa. Bukan jual beli perpindahan kepemilikan. Ketika cicilan terakhir baru diposisikan sebagai jual beli. Nah, ini juga para ulama ikhtilaf. Kebanyakannya memang mengharamkan dan ada sebagian menghalalkan dengan beberapa catatan. Dengan beberapa catatan yang pada kajian yang telah lalu kita telah sebutkan. Nah, kita membahas berikutnya adalah tentang beda harga antara jual beli kredit
kredit dengan jual beli tunai. Lazimnya jual beli kredit itu lebih mahal normal atau lebih rendah daripada tunai, Pak? Lebih mahal tentu saja. Ini sifatnya universal, rasional. Kalau kita analisa, kenapa lebih mahal, Pak? Ada yang saya jawab? Kenapa kok jual beli kredit lebih mahal daripada jual beli tunai? Ya, karena di ansur ada waktu, kemudian risiko juga lebih besar di tangan si pedagang, ya kan, penjual. Sebab momok bagi si pedagang itu adalah macetnya modal dan begitu dan lain-lain. Maka secara rasional bahwa biasanya harga jual beli kredit lebih mahal daripada harga jual beli tunai. Makin lama tenornya, waktunya, maka makin mahal harganya. Sekarang kita berhitung inflasi kita berapa, Pak? Kalau di rata-rata inflasi yang terjadi, katakanlah berapa saat ini ya? Katakanlah 4% begitu ya. 4%. Nah, dalam 1 tahun. Itu angka, Pak ya. Kalau kenyataannya berapa persen, Pak? Kita masukin anak tiap tahun ke sekolah, misalkan, beda uang masuknya itu berapa persen, Pak? Misalkan saja ya. Pada kasuistik yang berbeda, inflasi itu bahkan sampai 30%, 20%. Walaupun misalkan BPS menyatakan rata-rata 4, 5, atau 6. Katakanlah kita ambil patokan tengahan 5% 1 tahun. Contoh kasus, seseorang penjual kredit yang dia mengkreditkan barangnya dengan waktu 5 tahun. Nilai inflasi 5%. Berarti berapa minimal dia angkat harga supaya nggak rugi? 5% kali 5 tahun. Berarti 25%. Itu belum untung, Pak. Ya kan? Belum untung. Nah, keuntungan itu dalam jual beli kredit harusnya ada 2. Ini juga berguna bagi teman-teman atau jamaah kaum muslimin yang sebagai pedagang atau sebagai pebisnis. Keuntungan itu dalam jual beli kredit harusnya ada 2. Yang pertama adalah keuntungan basic tunai, dan yang kedua adalah keuntungan nilai daripada waktu ketika dikreditkan. Maka inflasi 5% itu hanya masuk dalam harga, belum keuntungan sama sekali. Belum keuntungan. Makanya biasanya kalau di bank itu biasanya berapa, Pak? Kalau kita lihat ketika pembiayaan biasanya minimal 8 kan begitu ya. Kemudian berapa? 12 rata-rata ya. Berarti komponennya itu inflasi, kemudian keuntungan kepada nasabah, TPK yang nabung uangnya di bank, kemudian keuntungan bank sendiri, sehingga muncullah angka 12%. Nah, begitu juga ketika seorang pedagang ingin langsung mengkreditkan, maka minimal rata-rata 2 kali lipat dari inflasi. Katakanlah inflasi berapa tadi? 5%. Dia akan menjual 5 tahun. Harga barangnya katakanlah 100 juta. Berapa harga yang harus dia sepakati dengan si pembeli supaya untung dan nggak rugi gitu, Pak? Iya, 150 juta. Itu minimal. Itu juga begini, Pak. Deg-degan. Siapa tahu terjadi inflasi yang tinggi misalnya. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi masalah ketika misalkan ada yang mempertanyakan, apakah boleh beda harga antara tunai dengan kredit? Apakah memang ini dibolehkan di dalam Islam? Ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama adalah mayoritas para ulama, dominannya hampir 98 atau 99% membolehkan beda harga kredit dengan tunai. Walaupun ada sedikit, hanya beberapa ulama yang bisa dihitung yang menyatakan harusnya tunai dengan kredit itu
Samakan. Kalau kita posisi pembeli Pak, pengennya apa Pak? Tunai sama kredit harganya disamakan atau bedakan? Disamakan. Kalau kita sebagai penjual pengennya apa Pak? Dibedakan. Nah, ternyata beda persepsi. Nah, kenapa menjadi diharamkan? Sebab ada beberapa alasan yang dikemukakan. Yang pertama adalah riba itu mengikat harga atau nominal dengan waktu. Harga sekian diikat dengan waktu, maka pertambahan harga disebabkan waktu itu adalah riba. Ini alasan yang pertama oleh ulama yang mengharamkan. Yang kedua ada larangan daripada Rasulullah SAW bahwa beliau menyebutkan la bai'ataini fi bai'ah. Tidak boleh ada dua transaksi dalam satu akad. Seakan-akan kan ini dua. Tunai sekian, kredit sekian. Dua gambaran harga dalam transaksi. Nah, ini alasan yang dikemukakan. Adapun ulama yang menyatakan bahwa yang demikian diperbolehkan, ya, mereka beralasan dengan banyak dalil. Dan inilah pendapat yang kuat. Yang pertama, dalam Islam dibolehkan apa yang disebut dengan jual beli salam. Jual beli salam adalah uang duluan tunai di depan, lunas 100%, barangnya nyusul belakangan. Posisi tawar yang lebih kuat siapa jual beli salam Pak? Uang duluan, barangnya belakangan. Paling kuat adalah si pembeli. Dalam jual beli salam otomatis harga lebih rendah, lebih murah. Maka ini kebalikan daripada jual beli kredit. Apa yang boleh menjadi lebih murah karena berjalannya waktu, seharusnya tidak boleh juga berjalannya waktu menjadi lebih mahal, tertundanya waktu menjadi lebih mahal. Adapun yang kedua adalah dalam jual beli kredit ada pertambahan risiko bagi si pedagang. Maka yang demikian menjadikan si pedagang boleh untuk menambah harga. Pertambahan risiko diamankan salah satunya melalui pertambahan harga. Adapun yang ketiga, dalam Islam dibolehkan menjual satu barang yang sama kepada dua orang yang berbeda, sama-sama tunai, dibedakan harganya. Itu boleh Pak. Misalkan kita menjual handphone. Handphonenya sama jenisnya. Ada dua pembeli dengan syarat bukan pada waktu yang sama. Si A datang kita jual 1 juta, si A datang kita jual 1,5 juta. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, secara bahasa juga sama saja narasi yang diungkapkan dalam gimmick iklan. Katakanlah handphone ini kalau kredit 1,5 juta, kalau handphone ini kalau tunai 1 juta, handphone ini harganya 1,5 juta baik tunai atau kredit. Hanya saja kalau tunai diskon 50%. Harganya sama. Kata pedagang saya nggak bedakan harga. Hanya saja kalau kredit apa? Kalau tunai apa? Diskon 50%. Sama nggak Pak? Sama. Dan itu hanya bahasa. Dan tadi kita lihat bahwa keinginan si pembeli, sudut pandang pembeli dengan penjual beda memang. Ada seorang teman, Ustadz, nggak boleh beda harga tunai dengan kredit, itu riba. Kata saya, tergantung dari sudut pandang mana. Kalau Anda sebagai pembeli pengennya apa? Ya sama Ustadz. Coba sekarang Anda yang jual. Iya ya Ustadz, berat juga, ya kan? Kalau cuma hitungan bulan lumayan, tapi kalau hitungan tahun luar biasa. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam Islam dibedakan memang antara apa yang disebut dengan loan, pinjaman, dan apa yang disebut dengan debt atau hutang. Kalau dalam neraca keuangan kan biasanya disebut dengan liabilitas. Nah, liabilitas itu ada loan, ada debt. Nah, loan itu adalah pinjaman murni. Loan tadi yang nggak boleh ada tambahan apapun, basisnya harus 0%. Tapi kalau debt
jenis debtnya adalah transaksional, karena transaksi dan tujuannya adalah profit, maka dibolehkan dan tidak ada masalah sama sekali seseorang untuk memasukkan komponen waktu, risiko dalam kos barang yang dia jual. Otomatis harganya akan naik, dan ini universal, rasional. Kemudian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan oh iya, waktu biasa sampai jam berapa Pak ya? Mohon maaf, takutnya saya kelamaan. Intinya saat ini kita bahas dua hal. Yang pertama, bagaimana sih jual beli kredit yang sesuai syariah. Yang kedua, apa saja titik-titik yang rentan dan riskan sehingga kredit syariah berpeluang melakukan penyimpangan. Adapun yang ketiga tadi tentang permasalahan beda harga. Kemudian beda harga ini bukan dua transaksi dalam satu akad, sebab itu sifatnya hanya pilihan, option. Ketika datang si pembeli ditawarkan, Pak, kalau tunai sekian, kalau kredit sekian, silahkan Anda pilih salah satunya. Itu bukan dua transaksi, tetap yang dipilih hanya satu saja. Demikian jemaah. Ya, ini mungkin karena sempitnya waktu kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita lanjut pada apa sih pengaman jual beli kredit. Tentu saja kan banyak risiko. Tentu harus ada mitigasi, pengaman risiko daripada si penjual. Kemudian ternyata ini juga peluang. Peluangnya kenapa tadi? Yang pertama kita bisa bayangkan keuntungan basic tunai. Katakanlah seorang pedagang mematok keuntungan 20% setiap transaksi yang dia lakukan, di atas modal dia, cost dia. Kemudian keuntungan basis tunainya 20%. Kemudian dia jual katakanlah sekian tahun, sekian bulan. Nah, yang dia naikkan tadi dua komponen. Harga basis tunai tadi itu kan ada cost sama profit, itu kemudian menjadi harga, dan itu berjalannya waktu, tergantung waktunya berapa lama, makin lama lebih mahal, dan itu merupakan make money, menciptakan profit yang juga lumayan. Itulah yang disebut dengan sebagian ahli keuangan finansial sebagai make money, dan itu menciptakan keamanan terhadap inflasi. Itu pilihan usaha yang juga dilakukan oleh sebagian orang. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, sampai di sini jamaah, silakan mungkin ada pertanyaan. Nanti tolong diingatkan kalau sudah batas waktunya. Silakan jamaah, mungkin ada pertanyaan. Ya, silakan. Ya. Jika pembeli motor, apakah itu harus nama tentang nama ya? Tentang nama, biasanya kan nama kalau di properti disebut dengan sertifikat. Katakanlah kalau di kendaraan itu STNK kan biasanya kadang nggak diubah juga nggak masalah Pak ya. BPKB ya, BPKB maaf. Para ulama menjelaskan kalau tentang nama yang ditulis itu dimungkinkan belakangan. Yang menjadi patokan kepemilikan adalah kebebasan untuk melakukan. Ketika pihak pembeli sudah bebas menggunakan, mentransaksikan pada pihak lain, kemudian juga hal-hal yang lainnya, kecuali dengan ada pembatasan ya. Biasa kan sebagian ada yang melakukan pembatasan, sebagian ada yang tidak. Ada yang juga membolehkan jikalau dengan konfirmasi dan komunikasi baru boleh jual kepada pihak lain. Ketika dia boleh minimal misalkan memanfaatkan, menyewakan dan lain-lain, maka dan risiko juga dipegang oleh si pembeli, ditanggung oleh si pembeli, maka sejatinya sebetulnya kepemilikan telah pindah, tapi belum sempurna memang. Kenapa belum sempurna? Ada pelunasan. Dalam Islam sebetulnya hukum asalnya Pak, barang yang telah kita beli walaupun kita masih hutang, itu sudah boleh kita jual. Ini telah kita bahas. Kecuali ada pembatasan klausul khusus dari si penjual, bahwa barang yang dibeli selama belum lunas tidak boleh ditransaksikan.
tidak boleh ditransaksikan. Terutama biasa pada properti untuk masuk pada AJB itu kan harus ada keterangan lunas kan begitu ya. Jadi seperti itu. Kalau nama, para ulama menyatakan kalau terhalang karena satu alasan dan pertimbangan nggak masalah. Itu sebetulnya transaksinya sudah berlaku dan sudah terjadi seperti itu. Jadi tidak mesti ketika kita penjual atau pembiayaan motor, ketika kita jual motor atau mobil kepada pihak lain, dipindah namakan dulu atas nama dia. Kalau bisa demikian, itu lebih tepat dan lebih hati-hati. Katakanlah opsi lain, ada jaminan dalam bentuk objek lain, gitu Pak. Dan itu masuk nanti dalam pembahasan pengaman risiko kredit. Misalkan ada jaminan dalam bentuk objek lain. Sertifikat silahkan AJB, BPKB silahkan dibalik nama. Tapi apa yang senilai dan sepadan dengan objek yang ditransaksikan, itu lebih hati-hati dan lebih tepat sebetulnya, lebih aman. Ya, 100% nggak ada masalah sama sekali. Ya, silakan, ada yang lain? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Iya. Kalau kita beli barang dengan status ada janji atau uang muka dan ada beberapa syarat yang belum tertulis tapi belum bisa melunasi, itu sudah sebagai tangan kami atau belum bisa? DP. Ya, misalnya kita sudah disepakati harga tertentu, kemudian kita diminta untuk uang muka, nah sisanya itu akan kita lunasi kalau beberapa persyaratan tertentu. Gitu. Nah ini sudah diambil sebagai hutang kami atau belum bisa? Sudah terjadi serah terima objek? Secara saat belum sudah, tapi kita belum berkali memakai. Iya, jadi jual beli kredit tadi adalah barang di depan, harganya di belakang, terhutang. Walaupun DP juga di depan biasanya untuk mengurangi beban pelunasan tadi. Nah, kecuali dalam kasus al-istisna, sesuatu yang dibuat dulu, itu dimungkinkan tertunda serah terima. Selain sesuatu yang dibuat terlebih dahulu, tidak ready stock misalkan, maka harusnya serah terima otomatis menjadi beban hutang bagi si pembeli. Sebab dalam Islam memang tidak boleh jual beli hutang dengan hutang. Apa itu jual beli hutang? Si pembeli nggak punya uang, si penjual juga nggak punya barang, tapi melakukan transaksi, transaksi. Nah itu yang nggak boleh Pak. Jadi memang jual beli kredit ini mensyaratkan barangnya di depan, kecuali kredit terhadap satu barang yang dijamin dan butuh proses untuk membuatnya. Rumah dibangunkan, selama tanahnya milik si penjual itu sudah boleh. Atau dia menjadi kuasa penuh, atau yang lain-lainnya misalkan sesuatu yang dibuat itu boleh, sudah menjadi tanggungan hutang. Sebab ini juga menjadi tanggungan untuk dipenuhi, untuk dibuat. Tapi barang yang sudah jadi kemudian dikreditkan itu tidak boleh dan harus ditunda sampai barang tersebut dimiliki baru ditransaksikan. Seperti itu Pak. Kalau yang ada terkait dengan surat-surat itu barang sudah ada, tapi karena persyaratan atau surat-surat yang belum lengkap, ya kamu belum bisa melunaskan. Kalau dia sudah lengkap, kalau kita melunaskan. Oh begitu, ya. Hal yang demikian diperbolehkan, nggak ada masalah. Yang penting transaksi harus dilakukan. Ya, transaksi harus dilakukan. Artinya barang tersebut telah menjadi hak milik daripada si pembeli. Kalau masalah di Balikpapan ini kan ada segel, ada apalagi Pak, MTN gitu ya, ada lagi sertifikat. Dalam aturan notaris, segel dan
MTN itu sebetulnya tidak boleh di AJB-kan. Mungkin jual beli yang dimaksud tunai, tapi ada yang ditahan gitu Pak ya, pelunasan, dan itu dibolehkan. Misalkan sambil menunggu proses legalitas ditingkatkan, maka sekian persen pelunasan ditahan, dan itu bukan jual beli kredit maksudnya, itu jual beli tunai, tetapi ada bagian yang ditahan. Sebab kalau lunas di depan kan bahaya juga gitu Pak ya. Ya bahaya juga, dan itu nggak masalah Pak. Atau misalkan lazim juga terjadi dalam kasus coupling. Sudah sertifikat legalitas aman bisa di AJB-kan, hanya saja masalahnya pemecahan parsial per coupling. Itu kan kadang Masya Allah kalau di Balikpapan itu setengah tahun bisa jadi setahun, bisa jadi 2-3 tahun atau dalam waktu yang lebih lama. Ya, kadang-kadang begitu. Mecah saja bisa lama mungkinnya. Nah, selama nunggu pemecahan ada bagian dari pelunasan yang ditahan. Itu boleh, nggak masalah sama sekali. Ya. Ya, silakan. Ya, ada lagi sebelum kita tutup. Satu lagi mungkin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meneruskan masuk itu tadi, itu kami kan berada di koperasi syariah. Iya. Nah itu karena kami beli motor itu. Iya. Karena itu tadi disyaratkan untuk mempunyai tempat pindah tempat. Karena itu kami ke anggota koperasi itu langsung ke dealer. Iya. Tapi motornya sudah kami lunasi dan namanya juga sudah kami tidak namakan kwitansi tetap atas nama koperasinya, tapi nama BPKB dan STNK juga sudah nama pembeli anggota koperasi. Iya. Apakah dibolehkan apabila anggota itu langsung ke BPKB? Kita tidak pindah tempat itu. Jadi misalkan ada lebih baik untuk pindah tempat itu ke kami tidak sudah motor. Iya, memang lebih baik dipindah tempat. Pindah dulu ke koperasi, habis itu lakukan transaksi serah terima sekalian berita acara serah terima begitu ya. Jadi itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW di mana beliau melarang seseorang pembeli menjual di tempat di mana dia membeli. Ya, tidak boleh bagi seseorang untuk menjual sesuatu di tempat di mana dia membeli. Walaupun para ulama kemudian beda pendapat. Apakah yang dimaksud itu adalah sampai pada derajat keharaman atau hanya sebagai pengaman dan dimakruhkan yang demikian. Tapi yang lebih hati-hati dan sesuai syariat, lebih aman daripada perselisihan para ulama, setelah beli pindah dulu ke koperasi, langsung dilakukan akad jual beli dengan si anggota koperasi, begitu juga berita acara serah terimanya, seperti itu. Lebih aman begitu. Sebab bisa jadi kalau konteks zaman dulu itu si penjual melihat, wah ini barang dibeli dari saya, untung saya secuil sedikit, tapi kok pembeli ini jual lagi ke pembeli yang lain, untungnya banyak, ini masih di toko saya ini, kan begitu. Memunculkan peluang terjadinya salah paham. Jadi lebih baik pindah dulu, transaksi lagi. Kecuali nggak bisa dipindahkan memang. Nah, sampai di sini mungkin jemaah, nanti kita bahas lebih lanjut. Memang fikih yang lebih luas, yang paling luas itu ada 2 jemaah. Dan rumit. Yang pertama adalah fikih muamalah, yang kedua adalah fikih pernikahan. Wah, itu luar biasa luasnya. Muamalah itu kan berkenaan dengan semua hal yang berkenaan dengan transaksi dan transaksi, interaksi dan transaksi, bahkan berkenaan dengan zakat, warisan, dan lain-lain. Pernikahan juga rumit, ya, dari semua tahapan pernikahan. Maka ini harusnya dipelajari oleh kaum muslimin, sehingga mereka tidak hanya tahu ibadah saja, hukum ibadah, tapi juga tahu tentang fikih nikah. Fikih nikah juga penting. Kadang-kadang saya temukan seseorang nanya, Ustadz, saya ini sudah cerai atau belum dengan istri saya? Kenapa Pak? Saya sudah beberapa kali ngucapin talak. Berapa kali Pak? Aduh, nggak kehitung lagi Ustaz. Waduh, kata saya, itu kan bahaya gitu ya.
Jadi memang umat saat ini di samping butuh pada fikih ibadah juga sangat butuh pada penjelasan tentang fikih pernikahan dan fikih muamalah atau perdagangan tadi. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhu da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.